Iya, masuk. Permisi, Mem. Selamat siang, Mem. Mari, Aurel, Keisha. Silakan duduk. Seperti nanti. Ya, begini. Mungkin kalian sudah tahu dari Sir Dodi bahwa Mem menyuruh Sir Dodi untuk memanggil kalian menghadap kepada Mem. Ya begini, beberapa hari ini Mem perhatikan kalian berdua di kelas sering murung. Ada juga pengeluhan dari Mem Fitri selaku guru produktif kalian dan juga merangkap sebagai wali kelas. Mem Fitri menyampaikan kepada Mem menyangkut nilai kalian, kemudian cara belajar kalian di kelas, khususnya mata pelajaran produktif. Sebenarnya ada yang ingin Mem tanyakan kepada kalian. Kalau Mem boleh tahu, apa sih yang menjadi masalah kalian? Mungkin kita bisa mulai dari Aurel. Akhir-akhir ini Mem perhatikan Aurel sering murung di kelas. Aurel lebih senang berdiam diri di kelas dan tidak mau bergaul dengan teman-teman. Apakah Aurel punya masalah? Iya, punya, Mem. Coba Aurel ceritakan. Jadi awalnya tuh karena keluarga tidak suka kuliah di luar begitu. Maunya di Manado karena orang tua punya pikiran sakit nanti siapa yang jaga. Tapi di sisi lain kayak berat hati, pengennya tuh keluar sekolah di kampungnya orang. Tua juga punya pikiran pergaulan di sana, takutnya tuh jadi apa-apa begitu, nggak ada keluarga. Terus masalah tentang biaya lagi itu yang kadang buat saya down begitu. Terus juga sudah ambil solusi bahwa di sana tinggal kos sama-sama dengan teman, ada teman begitu. Tapi orang tua paksa karena adik juga mau sekolah di sini, membantu orang tua untuk menjaga adik di sini. Oke, sekarang Keisha, bisa kakek ceritakan masalah apa yang saat ini Kei hadapi sehingga mempengaruhi cara belajar di kelas. Dan akhirnya guru produktif harus menyampaikan itu kepada Mem. Jadi di sini Mem mau cerita tentang pembahasan tentang biaya sekolah. Jadi karena beberapa tahun terakhir ini kan kita mengalami pandemi, dan pandemi itu yang membuat orang tua menjadi kesusahan buat membayar biaya sekolah karena tidak memiliki pekerjaan. Dan juga kalau mau dibilang sih sedikit ada kelalaian dari orang tua karena memikir selama pandemi ini ada keringanan dalam membayar biaya sekolah, dan gimana ya, kayak mau dibilang orang tua kayak masa bodoh gitu. Mem kayak pikir nanti bisa dibayar gini segini begini, kayak ditunda-tunda terus dan pada akhirnya menumpuk dan menjadi kesusahan. Mem begitu. Dan selain itu, apakah masih ada hal lain lagi yang ada dalam pikiran kalian? Sudah tidak ada lagi. Oke, baiklah. Saat ini apa yang kalian harapkan dari percakapan kita kali ini? Mungkin bisa dari Aurel. Dari percakapan ini mungkin Mem boleh bantu menjelaskan ke orang tua begitu tentang perkuliahan di luar bagaimana. Oke. Keisha? Berharap sih Mem ada kemajuan
dan ya bisa membuat ini menjadi pelajaran dalam hidup kalau kita itu tidak boleh lalai, apalagi mengenai tentang biaya sekolah, dan harapannya sih pastinya banyak sih Mel. Selama ini langkah-langkah apa yang sudah kalian lakukan dalam menghadapi masalah yang sementara kalian hadapi? Mungkin bisa mulai dari Aurel. Langkah-langkah yang saya sudah jalankan selama masalah ini sampai sekarang juga, itu pertamanya tuh menjalani komunikasi dengan orang tua dan mencari informasi dari kampus dengan memberitahukan kepada orang tua bahwa kampus ini bagaimana, tempatnya juga di mana. Terus juga harapan saya untuk nilai-nilai itu, saya lebih giat belajar, lebih giat lagi meraih impian saya dan harapan saya. Dan apakah kamu sudah mendiskusikannya dengan orang tua? Sejauh ini sudah memang, tetapi belum ada respon dari orang tua. Oke, begitu. Keisha, kalau memang boleh tahu, apa yang sudah kamu lakukan ketika kamu menghadapi masalah kamu? Jadi memang langkah-langkah atau solusi yang sudah saya lakukan itu seringkali menjalani komunikasi bersama orang tua, menyampaikan kewajiban yang seharusnya mereka lakukan itu membayar biaya sekolah, dan juga ada bantuan juga dari wali kelas untuk menyampaikan kepada orang tua bagaimana agar supaya bisa melakukan kewajiban mereka, dan juga dari sekolah, dan sudah menyampaikan dari sekolah tentang bagaimana kalau di sekolah itu memberikan reward kalau ada potongan untuk pembayaran biaya sekolah. Setelah Keisha menyampaikan kepada orang tua, kalau memang boleh tahu, apa respon orang tua terhadap apa yang sudah kamu sampaikan? Awalnya sih respon dari orang tua itu kayak seperti menunda-nunda gitu, kayak mau dibilang tuh mereka cuma iya nanti besok dibayar, nanti ditunda-tunda terus, banyak kayak jadi bosan gitu kan dari saya gitu selalu untuk menyampaikan itu, tapi orang tua selalu kayak berpikir itu hanya hal sepele jadi kayak harus menunda, dan karena sudah dari wali kelas dan dari sekolah juga telah memberikan reward kalau sudah membayar biaya sekolah pastinya akan ada potongan, dan di situ mereka langsung jadi berpikir dan setuju dan melakukan apa yang seharusnya kewajiban yang mereka lakukan. Oke, baik sekali. Jadi setelah melakukan komunikasi, maka orang tua sudah membayar dan sudah melakukan pembayaran sampai saat ini. Kalau memang tidak salah, soal reward, berarti apakah Keisha mendapatkan reward karena sudah melakukan pembayaran SPP? Iya memang sudah. Oke, baik sekali. Aurel, tadi Aurel sudah melakukan komunikasi dengan orang tua. Terus bagaimana respon orang tua? Orang tua hanya mengatakan bahwa belum lulus sekolah, terus kenapa sudah berpikirannya untuk lanjut kuliah, padahal sudah tinggal beberapa minggu kita lulus. Terus kan harus dari sekarang saya mempersiapkan diri untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Dan di sisi lain juga orang tua mengatakan bahwa masih ada beberapa gelombang-gelombang lagi. Padahal di situ saya mau mengikuti gelombang yang pertama. Nah, selanjutnya setelah ini rencana apa yang akan kalian lakukan? Mungkin bisa mulai dari Aurel. Rencana yang pertama saya lakukan itu belajar lebih giat dan mendapatkan juara 1. Yang kedua, mencari informasi kampus terfavorit dan kegiatan-kegiatannya, dan juga melaporkan bahwa apa saja kegiatannya di kampus kepada orang tua. Dan yang ketiga, saya meminta wali kelas untuk menyampaikan informasi kepada orang tua saya. Dan yang
terakhir, menjaga kepercayaan orang tua saat melakukan kuliah di luar daerah. Oke, baik sekali Aurel. Dan sekarang Keisha, apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Ya, rencana saya tuh mudah-mudahan kedepannya bisa lebih giat lagi dalam belajar dan rajin sekolah. Ya, walaupun kalau mau dibilang mempunyai masalah dalam pembayaran administrasi ini, tapi ya mudah-mudahan kedepannya itu tidak bisa menghalang saya untuk rajin lagi dan lebih giat lagi dalam sekolah dan membuat orang tua saya senang dan bisa melaksanakan apa yang seharusnya menjadi kewajiban mereka. Baik sekali. Mem sangat suka dengan rencana kalian berdua itu. Nah, selanjutnya komitmen apa yang akan kalian lakukan untuk menjalankan rencana kalian ini? Komitmen saya itu mempercayai diri bahwa saya mampu sampai tujuan yang saya harapkan. Kedua, membanggakan orang tua. Oke, baik sekali. Kalau Keisha? Komitmen saya itu ya saya ingin bisa meyakinkan orang tua saya kalau saya itu bisa seperti apa yang rencana saya tadi yang saya sudah katakan, dan ya bisa membanggakan mereka. Oke, baik sekali komitmen kalian. Dan sekarang pastinya dalam kalian menjalankan atau mencapai tujuan ataupun menyelesaikan permasalahan kalian tidak bisa melakukannya sendiri. Kalian pasti butuh orang lain untuk membantu kalian. Oke, sekarang kalau Mem boleh tahu, siapa kira-kira yang akan membantu Aurel dalam Aurel mencapai apa yang menjadi harapan dan apa yang sudah dikomitmenkan? Kalau saya sih kakak. Oke, baik sekali. Bolehkah Mem tahu alasannya kenapa meminta bantuannya kepada kakak? Karena kakak sudah berpengalaman kuliah di luar, jadi orang tua bisa percaya kepada kakak bahwa kalau saya juga bisa berkuliah di luar. Oke, baik sekali. Dan kalau Keisha? Kalau saya sih guru di sekolah, yaitu wali kelas. Karena kalau melalui guru, apalagi wali kelas, bisa merasa terbantu karena bisa menyampaikan apa yang seharusnya kewajiban yang harus orang tua lakukan, yaitu membayar biaya sekolah. Oke, demikian yang sudah Mem dengarkan. Jadi Mem berharap kalian bisa melakukan apa yang sudah menjadi rencana kalian ke depan, apa yang sudah menjadi komitmen kalian. Silahkan kalian kerjakan seperti itu agar supaya permasalahan kalian itu bisa selesai. Dan ketika dalam pembelajaran tidak ada lagi masalah, tidak ada lagi informasi dari guru-guru mata pelajaran tentang pembelajaran Keisha, tentang Aurel juga yang sering menyendiri di kelas, yang sudah tidak mau bersosialisasi dengan teman-teman. Ya, kalian silahkan lakukan apa yang sudah kalian komitmenkan. Dan yang berharap setelah ini, setelah percakapan kita, kalian bisa langsung melakukannya. Oke, Mem merasa cukup untuk perbincangan kita di siang hari ini, dan selamat kalian melanjutkan kegiatan belajar mengajar di jam yang selanjutnya. Oke, Mem. Oke, selamat siang. Siang, Mem. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih.